Apa kabar saudara? Saya berharap Anda selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Bambang Kalitus kembali menjumpai Anda dalam program Sapa Redaksi on Location. Kesempatan kali ini saya berkunjung ke Kabupaten Buleleng. Tepat saya berdiri di depan pasar Banyuasri, Singaraja, Buleleng. Mengapa? Karena saya ingin menjumpai Bapak Pejabat Bupati Buleleng, Bapak Iketut Lihatnyana. Beliau berada di hutan kota Banyuasri, Singaraja, Buleleng. Ayo ikut saya dalam Sapa Redaksi on. Nah, saudara, sepertinya saya sudah terlihat Bapak PJ Bupati ada di sana. Nah, kita akan ajak bincang-bincang beliau. Ya, sepertinya sedang asik menebar makanan untuk ikan. Ikut saya. Om Swastiastu, Pak PJ. Pak. Waduh, luar biasa. Pagi-pagi nih. Sedang apa nih, Pak? Hati-hati ya, Pak. Ini kasih Ikan ya? ikan. Ah. Ini dulu kan Ya. tidak termanfaatkan. Tapi banyak sumber air. Setelah itu kita olah, untuk kita jadikan kolam di sisi lain. Yang lainnya kita tanami untuk komoditas-komoditas pangan yang ini. Yang nanti bisa berpengaruh terhadap Ya. harga-harga bahan-bahan pokok strategis ya. Gitu. Artinya Mohon izin ini tengah. Saya beruntung saudara, saya menemui Bapak PJ berada di sini gitu. Ini sebetulnya kawasan apa sih, Pak? Pak, ini sebenarnya Pak, ada di tengah kota ya. tengah kota. Di tengah kota, tapi ini menjadi semacam semak belukar dari tahun 2005. Sehingga semenjak saya ditugaskan ya kita coba memanfaatkan lahan yang Tidak produktif ini. tidak dimanfaatkan menjadi satu lahan yang bisa menghasilkan. Karena ini luasannya hampir 2 hektar dan ada di tengah kota. Ini yang perlu kita kembangkan karena kita di samping fungsi penghijauan, Ya. tetapi kita juga melaksanakan program prioritas pengendalian inflasi untuk bisa kita manfaatkan untuk penanaman komoditas-komoditas strategis. Yang ada di Buleleng. Iya. Luar biasa. Pak PJ ini kan sudah 1 tahun lebih Pak PJ ditugaskan mendapat amanah untuk Hampir 2 tahun. hampir 2 tahun tuh mengawal Buleleng ini. PJ yang terlama ini. Pak PJ, pada waktu apa yang menjadi potret sekarang Buleleng? Kemudian apa yang menjadi poin-poin yang akhirnya potret saya keseluruhannya seperti apa sih, Ya. Pak PJ Kabeto? Kalau kita melihat dari potensi yang dimiliki Buleleng itu, Buleleng adalah luas lahan paling luas di Bali ya. Lahan pertaniannya negara gunung. Begitu luas. Setelah itu garis pantai paling panjang. Karena hampir sepertiga dari luas wilayah Keseluruhan Bali Pulau itu Bali ini ya. dari Jemberane sampai dengan Betul. Karangasem. Jumlah penduduk paling banyak. Itu kalau kami setelah ditugaskan itu kita anggap sebagai sebuah potensi dalam rangka mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Buleleng. Apabila kita memang benar-benar bahwa itu adalah sumber-sumber produksi yang harus kita kelola dengan baik. Justru ini adalah berkah, bukan Berkah sebuah sebenarnya. hambatan. Dan apa yang kita lakukan ya pasti terukur. Jangan sampai kita mengembangkan sesuatu tidak sesuai dengan potensinya. Oke. Betul. Pertanian dalam arti luas ada perkebunan, pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan.
tidak hanya pada hulunya yang kita kerjakan, tetapi hilirisasinya. Sehingga nilai tambah itu. Kalau nilai tambah bisa dinikmati oleh petani, maka petani akan meningkatkan nilai tukar petaninya. Tapi kalau nilai tambah tidak dinikmati oleh petani dan orang lain, ya NTP-nya hanya berkisaran segitu gitu. Nah, itulah yang menjadi PR kita. Di samping juga Buleleng tidak bisa kita bangun sama dengan Bali Selatan. Nggak bisa. Sepakat. Gitu. Makanya potensi di sini adalah pertanian. Dalam arti luas. Setelah itu kita mengembangkan UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Dalam rangka untuk mewujudkan ketangguhan ekonomi. Ini kadang-kadang meskipun ada pertumbuhan ekonomi, tapi kadang-kadang kualitas pertumbuhannya itu kan harus kita lihat juga. Betul. Gitu, jangan sampai pertumbuhan ekonomi, tetapi yang lebih bergerak adalah golongan menengah ke atas. Yang menikmati bukan seharusnya. Gitu. Makanya kita kembangkan ya, mari usaha mikro kecil, menengah yang kita harus dorong di Buleleng, dan bahkan kita sekarang ini sudah membangun Flut, pusat latihan untuk UMKM itu. Setelah itu kita dorong untuk pengembangannya di era kekinian, pemasarannya pakai digital. Setelah itu desain untuk ndek yang menjadi trademark kita juga pakai program. Ada teknologinya sudah kita ginikan. Artinya banyak sebenarnya yang perlu harus kita bangun ya. Seperti itu. Sampai juga yang paling penting adalah pembangunan sumber daya manusia. Ayo kita jalan-jalan ke sana, kita lihat ada pohon cabai nih kayaknya. Sambil jalan ya Pak ya. Iya. Luar biasa. Ini Pak tanamannya dari lahan yang dulu tidak bermanfaat, kita manfaatkan seperti ini. Di satu sisi kita juga bisa mengendalikan harga pada komoditas tertentu yang sering menyumbang inflasi. Nah, ini keren. Yaitu cabai. Nah, ini kita udah di tengah-tengah pohon cabai. Jadi ceritanya gimana Pak PJ ini? Iya, setelah tanah tidak produktif itu kan? Ya. Awalnya? Setelah hampir 1 tahun saya di Buleleng. Saya jalan-jalan, saya karena orang lapangan. Setelah itu saya tanya staf, Pak di sana ada lahan hampir 2 hektar Pak. Dari 2005 tidak dimanfaatkan. Sekarang sudah semak belukar. Nah, mungkin sekiranya Bapak berkenan, mungkin kami ajak ke sana ya. Langsung saya ke sini Pak. Tapi dan belum ada jalan. Betul-betul belukar? Sama, betul-betul belukar. Itu. Sehingga saya lewat dari lahan orang ke orang lain untuk bisa masuk ke lokasi. Oh, belum ada akses. Akses belum ada, sedikit. Semuanya belum ada. Hampir 2018 ya. Ya. Ini tidak dimanfaatkan. Nah, sekarang kita olah ini tanpa APBD loh Pak. Oh iya? Serius Pak? Ini saya minta CSR semua, bibitnya dari Bank Indonesia. Setelah itu kita pematangan lahannya, kita kerjasama dengan TNI. Penanamannya adalah kita menggunakan tenaga-tenaga kebersihan untuk memelihara ini. Nanti hasilnya membuat mereka, sehingga ada tambahan pendapatan sepanjang harganya kita yang tentukan, jangan nanti tinggi. Karena ini salah satu tujuannya adalah untuk pengendalian inflasi. Nah, itu penting banget. Jadi ini kalau kita lihat ini kita akan petik merah ya Pak? Iya. Mungkin dalam waktu seminggu 2 minggu sudah kita bisa panen. Siap. Luar biasa ini besar-besar nih ya. Ya, ini bibitnya bibit juga. Bagus ini. Ya, Pak PJ ya? Iya. Oh, jadi karena ini yang nanamnya PJ Bupati, berkahnya ada. Jadi memang gotong royong, sinergitas semua pihak termasuk juga ASN dan pegawai-pegawai yang lain. Jadi rasa memilikinya tinggi. Kemudian inilah dari kita untuk kita. Itu ya konsepnya betul, Pak ya. Betul. Dan yang paling menarik adalah ini salah satu upaya yang dilakukan oleh Bapak PJ bersama dengan pemerintah kabupaten adalah untuk apa bahasanya? Menekan, mengatasi, mengendalikan inflasi. Nah, ini kan luar biasa. Itu
hubungannya apa gitu ya, Iya. tanah. Sehingga kita harapkan ini tidak lagi ke depan kita akan rencanakan ini sebagai city farming. Ya, bagaimana kita membangun pertanian di perkotaan, tetapi ada program ikutan yang bisa kita endorse di sana. Apa itu pengendalian inflasi? Pengendalian inflasi. Kita jalan-jalan Ayo, aja yuk, lah. jalan-jalan yuk Pak, yuk. Jadi memang ini menariknya, ada tanah tidak produktif yang tadinya semak belukar, kemudian diolah sedemikian rupa, Iya. dijadikan lahan produktif, ditanami cabai, ada terong, kemudian ada kolam ikan, pengembangan yang hampir 2 hektar, dan posisinya ada di tengah kota. Ini kan Iya. yang menjadi sangat Strategis. ya, luar biasa. Nah, saudara, setelah ini kita akan menuju sana sebenarnya Pak ya. Kita sambil minum-minum kopi di bawah pohon, kita ingin mengupas, menelusuri strategi-strategi atau unggulan-unggulan yang dilakukan oleh Bapak PJ Buleleng, Bapak Ketut Lihatnya. Nah, ayo Pak, kita geser ke sana. Mari Pak.